Tsutomu Miyazaki lahir pada tanggal 21 Agustus 1962. Miyazaki merupakan golongan keluarga kaya raya. Ayah Miyazaki adalah seorang pemilik Akikawa Shimbun, harian lokal dari jaringan koran Itsukaishi. Meski nilai sekolahnya buruk, Miyazaki bisa memperoleh pendidikan sampai bangku kuliah. Kehidupan Miyazaki jauh dari kata sempurna. Karena lahir prematur, tangannya cacat seumur hidup. Miyazaki sering diejek teman sekolah. Teman-teman sekolahnya menyebutnya tangan yang konyol. Cemoohan ini menjadi salah satu luka mental yang mendorong Miyazaki menjadi pembunuh. Tsutomu Miyazaki dikenal sebagai pria penyendiri yang menghabiskan waktunya untuk membaca komik dan berfantasi. Selain membaca komik, Miyazaki juga suka menonton film pornografi anak. Miyazaki juga hobi mengumpulkan ribuan video serta anime Jepang atau film-film live action lainnya. Setelah kuliah, kehidupan Miyazaki kian kacau. Ia berhasil mendapat pekerjaan di tempat teman ayahnya. Tetapi kebiasaan cabul Miyazaki semakin menjadi-jadi. Saudara kandungnya sempat memergoki Miyazaki mengintip dirinya saat mandi. Ketika ditegur, Miyazaki malah menyerangnya. Ia juga menyerang ibunya ketika mengombal dirinya. 3 bulan kemudian, sehari setelah ulang tahun ke-26 tahun, Miyazaki mengendari Nissan Leclerc di Saitama, Tokyo, yang berjarak puluhan kilometer dari kampung halamannya Itsukaishi. Miyazaki kemudian menemukan gadis berumur 4 tahun bernama Mari Kono. Dia adalah korban pertama Miyazaki pada tanggal 22 Agustus 1988. Kono menerima ajakan Miyazaki untuk masuk ke dalam mobilnya. Saat itu Miyazaki menawarkan Kono mengajaknya jalan-jalan ke tempat yang bagus. Mereka berkendaraan selama 90 menit dan Kono semakin jauh dari rumahnya. Setelah jauh berjalan, Miyazaki kemudian mencekik Kono hingga tewas. Tidak hanya itu, Miyazaki kemudian melucuti pakaian Kono dan melakukan kekerasan seksual kepada Kono sambil mengabadikannya dengan kamera. Tubuh Kono yang terbujur kaku digulingkan begitu saja di perbukitan kurang lebih 50 km dari rumah si Kono. Miyazaki kemudian melepaskan pakaian Kono dan meninggalkan mayatnya. Pembunuhan kedua terjadi di lokasi yang sama pada tanggal 3 Oktober 1988. Miyazaki menemukan bocah perempuan umur 7 tahun bernama Masami Yoshizawa. Miyazaki berhasil membujuk Masami masuk ke dalam mobil, menuntunnya ke daerah yang sama tempat ia membunuh Kono, dan kemudian Miyazaki mencekiknya hingga tewas. Lagi-lagi Miyazaki melampiaskan hasrat seksualnya di sana dan kembali menyimpan baju para korbannya. 2 bulan kemudian, tanggal 12 Desember 1988, Miyazaki membunuh bocah 4 tahun bernama Erika Nanba di Naguri, Saitama. Miyazaki memaksa Nanba membuka bajunya, kemudian mengambil gambar bocah malang yang ketakutan itu. Miyazaki kemudian mencekik leher Nanba dan mengikat tangan serta kakinya ke belakang. Miyazaki sempat hampir tertangkap, tetapi ia berhasil melarikan diri. Miyazaki sempat bersembunyi selama beberapa bulan ke depan sebelum membunuh korban terakhirnya. Pembunuhan terakhir Miyazaki dilakukan setengah tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 6 Juni 1989. Miyazaki mencekik bocah umur 5 tahun bernama Ayoko Nomoto setelah sesi fotografi di taman. Menurut pengakuan Miyazaki, Nomoto terus meronta selama 4 hingga 5 menit dan melawan dengan kakinya. Namun perlawanan itu tidak bisa menghentikan kebejatan Miyazaki saat melecehkan Nomoto. Bedanya kali ini, jenazah Nomoto dibawa pulang oleh Miyazaki. Selama 2 hari,
mayat Nomoto menjadi korban kebejatan seksual Miyazaki. Bersama mayat itu pula, Miyazaki berbagi kasur. Setelah tubuh Nomoto membusuk, Miyazaki membaginya menjadi beberapa bagian serta kemudian meminum darah Nomoto. Tidak hanya itu, ia juga melakukan aksi kanibalisme dengan memanggang tangan korban di belakang rumahnya. Setelah menyantapnya, Miyazaki mencampakkan tubuh Nomoto di toilet dekat kuburan dan membuang sisanya ke bukit terdekat. Khawatir jenazahnya akan ditemukan, Miyazaki kembali mengambil bagian tubuh di bukit itu dan menyimpannya di dalam rumah. Keteledoran Miyazaki akhirnya membawanya ke penjara. Pada tanggal 23 Juni 1989, Miyazaki menjumpai dua anak perempuan yang tengah bermain di Hoichi, sekitar 40 km dari pusat kota Tokyo. Miyazaki berhasil membawa salah satu anak itu ke mobilnya. Dalam posisi tanpa busana, anak itu ketakutan. Terlihat di hadapannya Miyazaki mengambil gambar bagian vital dari tubuh gadis itu. Untungnya sang kakak mengadu ke ayahnya. Melihat pemandangan brengsek itu, sang ayah langsung memukul kepala Miyazaki hingga terjadi baku hantam terhadap mereka. Namun Miyazaki berhasil kabur. Hal itu terjadi karena polisi yang datang terlambat ke lokasi. Melihat mobil Miyazaki yang tertinggal, polisi kemudian menunggu di dalam mobilnya untuk menyergap Miyazaki. Tak lama kemudian, dengan polosnya Miyazaki kembali ke TKP dan akhirnya polisi menangkap Miyazaki. Di dalam rumahnya Miyazaki, polisi menemukan sisa-sisa bagian tubuh korban, termasuk baju dan tubuh Ayako Nomoto. Di dalam kamar Miyazaki, terlihat seisi ruangan dipenuhi oleh berbagai rekaman video dan komik-komik anime Jepang. Rekaman video ini juga meliputi animasi dengan kategori pornografi dan rekaman saat Miyazaki melakukan pelecehan seksual terhadap para korban-korbannya. Setelah ditangkap, pada saat persidangan, tidak ada satupun kata maaf yang terlontar dari mulut Miyazaki kepada korban atau keluarga korban. Miyazaki bahkan sempat meminta mobil dan koleksi manga serta videonya dikembalikan. Pengadilan punya satu tugas besar, yaitu memutuskan bahwa Miyazaki gila atau waras sebelum menjatuhkan hukuman mati atau eksekusi mati kepada Miyazaki. Para psikiater yang memeriksa Miyazaki tidak bisa memberikan kepastian tentang apa yang diderita olehnya, entah skizofrenia atau kepribadian ganda. Hakim akhirnya memutuskan kondisi kejiwaan Miyazaki tak cukup bisa membuatnya lolos dari hukuman mati. Miyazaki dihukum gantung pada tanggal 17 Juni 2008. Setelah 20 tahun, akhirnya Miyazaki mendapatkan hukuman atas perbuatan yang dilakukannya semasa hidup.